Yuk kenali pra-peradilan. Sobat BP, kita tahu bahwa hukum hanya bisa ditegakkan dengan aparat penegak hukum yang juga kompeten dan berintegritas. Dan dalam prakteknya ada penerapan hukum yang tidak sempurna, yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Sebagai contoh, penetapan tersangka bisa saja dilakukan oleh kepolisian sebelum adanya bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHP. Nah, jika kemudian pelanggaran atau penyimpangan seperti hal tersebut terjadi, ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh orang yang dapat disebut sebagai korban dari kelalaian atau kesalahan tersebut. Pra-peradilan dapat diajukan oleh terlapor atau tersangka dalam kasus pidana dan diajukan sebelum pemeriksaan substansi dari perkara itu sendiri. Jika pemeriksaan sudah dimulai di pengadilan itu sendiri, maka pra-peradilan tidak dapat diajukan. Objek dari pra-peradilan sendiri ada berbagai macam, seperti penghentian penyidikan, penetapan tersangka, sah atau tidaknya penyitaan, sah atau tidaknya penggeledahan, dan lainnya yang diatur lebih lengkap di dalam hukum acara pidana. Contohnya seperti yang sudah kita bahas tadi tentang penetapan tersangka, dan contoh lainnya yang dapat kita bahas adalah tentang sah atau tidaknya penahanan seseorang. Sebagai contoh, kita tahu di dalam KUHP penahanan dapat dilakukan dalam berbagai skenario. Di antaranya jika dikhawatirkan bahwa tersangka akan kabur, tersangka akan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang sama. Nah, jika kemudian unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi tapi ternyata tersangkanya tetap ditahan, maka orang tersebut dapat mengajukan upaya hukum pra-peradilan yang diperiksa dalam acara pemeriksaan cepat. Artinya, putusan umumnya dapat diterima dalam kurun waktu sekitar 7 hari untuk memberikan kepastian hukum. Jika diterima, maka tindakan yang dilakukan oleh aparat seperti penetapan tersangka atau penyitaan atau penggeledahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan batal. Dalam kasus-kasus tertentu juga negara, dalam hal ini kepolisian atau pihak yang melakukan kesalahan, dapat diminta untuk memberikan ganti rugi atau rehabilitasi kepada korban dari kesalahan tersebut. Oke Sobat BP, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.